Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Baru Gunawan. Dan pada kesempatan video kali ini, ya bisa dilihat di situ ada TB21. Dan ternyata TB21 itu ada beberapa varian ya. Bikin bingung padahal IC powernya ya sama aja, cuman pakai TPA 3116. Untuk wattnya ya sama aja lah, kalau cuman TPA 3116 50 watt kali 2 dan 100 watt untuk subwoofer. Oke, di sini ada TB21F original Wuxi. Kemudian di sini ada TB21H, ini OEM ya. Kemudian ada TB21Q, ini Wuxi. Kemudian ada lagi TB21 Pro, ini juga yang Wuxi ya. Kalau untuk TB21H yang Wuxi perasaan belum ada ya. Oke, yang terakhir ini ada TB22 ZKTB22, ini juga Wuxi, ini udah saya review ya. Oke, ada lagi TB21S ya kalau nggak salah, cuman saya udah nggak punya untuk barangnya. Oke, kita akan review yang mana ini nanti aja lah. TB21H kayaknya saya belum ya. Ini tapi yang OEM. Oke, akan kita coba yang ini dulu, TB21H varian TB21. Kita dapatnya seperti biasa, seperti ini. Ada buku panduan, waduh, bahasa Cina. Oh, ada bahasa ininya, bahasa Inggris. TPA 3116 lah pokoknya. Dapat casing, tentu saja dapat casingnya, kemudian dapat amplifiernya ya, seperti ini. Kita singkirkan dulu untuk boxnya ini. Kita lihat amplifier ZKTB21H. Oke, seperti ini yang OEM ya, bukan yang Wuxi. Kalau yang Wuxi saya belum nemu malah. Ya intinya ini upgrade dari TB21 yang biasa, ditambahin fitur untuk line in untuk preamp ya. Cuman sayangnya ini belum pakai saklar, dia masih pakai R jumper ya. 0 ohm itu artinya jumper guys. Jadi kalau mau pakai soket ini dia harus dilepas ketiganya ya. Cuman sebenarnya paling enak itu sudah ada saklar ya, udah paling jos. Kemudian ada line out subwoofer ya. Kemudian akan kita bahas untuk speknya ya. Speknya ya sama aja sebenarnya, dia pakai TPA 3116 2 biji ya. Untuk wattnya LR 50 watt kali 2 di 4 ohm, dan subwoofernya main 2 ohm di 100 watt. Untuk IC Bluetooth dia pakai TD5165A. Ini kok seperti ini ya, produk dari YS Xianwini itu kan, dia pakai TD5165A. Oke, untuk elko Changxin ini berapa ya, enggak ada tulisannya, set blur, 6835 volt. Dan oke, langsung akan kita tes. Oke, sudah terpasang untuk speakernya. Untuk LR saya pakai Proton 6 in 2 biji, itu impedansi di 6 ohm 200 watt. Dan untuk subnya pakai Cello dan Legacy 8 in, itu saya paralel ya, main 1 coil per subnya, jadi main 2 ohm. Untuk supply saya pakai 24 volt 5 ampere. Sengaja saya pakai adaptor yang kecil karena kalau pakai yang gede ini dia berisik ya, kipasnya ganggu banget. Oke, akan saya coba dulu. Ini udah connect ke Bluetooth ya. Jadi untuk TB21H ini sudah support app ya. Untuk app teman-teman bisa pakai P-Home.
P-Home, cari aja di Play Store, ketik aja P-Home, nanti ketemu tuh P-Home, tulisannya tulisan Cina tapi itu berfungsi dengan baik ya. Oke, akan kita tes pakai lagu LR nya dulu ya. Bassnya udah mentok, jadi bassnya flat. Ini treble juga mentok. Ya mirip dengan TB21 ya. Oke, kita cek untuk noise nya. Untuk cek noise, kita kecilin untuk volume HP nya sampai hampir 0. Terus kita gedein dari amplifiernya, kita gedein juga treble sampai full ya. Untuk noise floor ini sangat minim ya, walaupun pakai chip TD, ini noise nya enggak kedengeran, bagus berarti. Kita gedein lagi, ini enggak nyampe 100 ya volume HP, saya set paling di 70-80%. Ya paling kalau yang demen bass ya, ini untuk LR bisa di boost, bisa juga pakai aplikasi yang tadi P-Home. Ini akan langsung connect biasanya begitu kita buka. Oke, langsung connect kan. Kita klik finish, terus kita masuk ke equalizer-nya di sini, equalizer kita set di sini. Cuman biasanya kalau kita set bass ini, kita tinggiin seperti ini, bisa sember untuk suaranya ya. Tuh, suaranya sember. Jadi kalau untuk bass saya masih mendingan dirubah di amplifiernya ya. Kalau pakai EQ nya dia malah jadi sember. Jadi untuk EQ biasanya saya cuma naikin untuk low mid nya 125, terus 250, terus 500, terus bagian high ini kita naikin, mid high nya kita coba. Oke, mantap, bisa dipakai ya untuk EQ nya. Cuman minusnya nggak bisa pakai bassnya. Kalau pakai bassnya bakalan sembet, inputnya jadi rusak ya. Jadi mendingan saya offin untuk bassnya dan pakai modif bass boost seperti biasa di amplinya ya, bukan pakai EQ. Kelemahannya pakai EQ, untuk bassnya jadi rusak inputnya, bassnya sember ya. Oke, kita tes untuk subnya. Untuk karakter sub ini plug ketiplek sama TB21 ya. Jadi dia modelnya linear, untuk boostingnya di area low. Kita coba ganti lagu. Perform Ghibli PDL Yaksa.
Untuk gain subnya ini kenceng ya, jadi dimainin kira-kira setengah atau seperempat udah gede ya bassnya. This is Music Pro. Deeply BDL Music Pro. Ya, kalau untuk performa ini sama ya dengan TB21, tapi dengan upgrade di bagian line in untuk preamp misal buat karaoke, dan juga untuk line out untuk subwoofer kita tambahkan amplifier lagi ya di sini, dan untuk line in preamp karaoke di sini. Cuman kita harus copot R 3 biji itu ya. Untuk IC Bluetooth pakai TD, dan untuk noise floor dia mirip ya, mirip dengan TB21. Jadi untuk harga dia kisaran 170 nyampe 200 ya di online ya, tergantung voucher juga. Kalau misal dapat vouchernya pas event ya bisa mungkin 150 140 ya, tapi ini yang OEM. Tapi menurut saya OEM juga udah cukup oke, karena ini pakai chip yang original 32 pin ya, bukan yang 16 pin. Nah kemarin saya sempat juga dikirimin yang 16 pin. Nah itu kan nggak bener ya, kita dapatnya harusnya yang 32 pin, dikirim yang 16 pin. Itu kan harganya lebih murah. Oke, jadi menurut saya amplifier ini recommended untuk ya lebih praktis ya kalau kita buat nambahin modul karaoke dan juga line out subwoofer buat nambahin amplifier khusus subwoofer dengan harga yang ya cukup murah, 170 nyampe 200.000. Oke, jadi sekian untuk review dari ZK TB21H. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.